Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Japri Muslim, kelas 1C, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskario. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan makalah saya, makalah tentang pengantar ilmu ekonomi, yang pokok pembahasan masalahnya adalah sebagai berikut. Pokok pembahasan 1. Peran ilmu dan teori guru bagi guru pendidikan ekonomi. 2. Kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi di Indonesia. 3. Hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. 4. Konsep elastisitas. 5. Perilaku konsumen BBM bersubsidi. Pada kali ini saya akan membahas pokok pembahasan yang kedua, karena pokok pembahasan 1 telah dibahas pada video sebelumnya. Langsung saja pokok pembahasan kedua, kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia saat ini, sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Maka secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Dasar politik perekonomian ini diatur dalam Undang-Undang 1945, Pasal 33 yang berbunyi, Ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Ayat 3. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, permusyawaraan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Tentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang 1945. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. 1. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama atau gotong royong. 2. Cabang per cabang produksi yang bersifat strategis merupakan hajat hidup orang banyak oleh negara. 3. Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. 4. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran disebut juga dengan sistem ekonomi Pancasila. 5. Kegiatan ekonomi dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 6. Pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar terhindarnya dari kecurangan seperti penipuan, monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Tujuannya agar terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kelebihan ekonomi Pancasila. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila: adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi. Salah satu kelebihan sistem ekonomi Pancasila adalah kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi. Individu bisa membentuk kegiatan usahanya sendiri, asal tidak menggunakan kepentingan masyarakat atau negara. Diutamakannya kepentingan rakyat. Sistem ekonomi Pancasila semata-mata ditunjukkan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas. Pengolahan ekonomi secara kolektif. Kegiatan ekonomi dilakukan secara kolektif atau bersama-sama demi meraih kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, hak milik individu yang diakui negara. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila yakni hak memiliki individu yang diakui oleh negara selama pemanfaatan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Adapun kekurangan sistem ekonomi Pancasila. 1. Kekurangan efisien.
Salah satu kekurangan sistem ekonomi Pancasila, perekonomian cenderung tidak berjalan efisien. Karena sistem ekonomi ini mengutamakan proses demokrasi yang menunjukkan lebih banyak waktu, pendapat, juga pertimbangan. 2. Lambatnya pengambilan keputusan. Dalam sistem ini proses pengambilan keputusan berjalan lambat karena harus diselenggarakan secara bersama. 3. Adanya dominasi negara. Kekurangan sistem ekonomi Pancasila adalah dominasi negara dalam pengolahan perekonomian bisa menjadi meredam bahkan membunuh inovasi serta daya kreasi masyarakat. Selanjutnya, cara meningkatkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi saat ini bisa ditingkatkan dengan berbagai cara, antara lain meningkatkan koordinasi antara pusat pemerintah daerah, dan pemerintah lainnya, meningkatkan kualitas perencanaan proyek pemerintah yang menyusun perencanaan proyek yang efektif dan efisien, memberikan kemudahan dalam regulasi terkait dengan pembahasan lahan dan perizinan, memberikan insentif fiskal, menggunakan jaminan pemerintah terhadap swasta, skema pembiayaan infrastruktur yang lebih efektif. Inilah pokok pembahasan masalah yang kedua, yaitu tentang kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi di Indonesia. Cukup sekian pembahasan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.